Hotman Paris ini masuk akal atau konyol? Konyol. Ya, mengapa konyol? Satu, di dalam pasal 102 KUHP baru itu dikatakan bahwa ketentuan mengenai pidana mati akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Jadi akan ada undang-undang khusus tentang pidana mati. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Waduh, surat keterangan kelakuan baik ini nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Apakah hasutan Hotman Paris ini masuk akal atau konyol? Konyol. Ya, mengapa konyol? Satu, di dalam pasal 102 KUHP baru itu dikatakan bahwa ketentuan mengenai pidana mati akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Jadi akan ada undang-undang khusus tentang pidana mati. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu tidak sepenuhnya menjadi otoritas lapas untuk Kenapa tidak? Kan ada Hakim Wasmat. Kita sudah mengenal hakim pengawas dan pengamat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jadi sudah cerita 42 tahun yang lalu. Ada namanya Hakim Wasmat. Apa itu Hakim Wasmat? Hakim pengawas dan pengamat yang bertugas untuk melihat bagaimana pembinaan, bagaimana putusan pengadilan memberi dampak terhadap terpidana. Itu yang tadi ingin dia katakan, hasutannya atau penilaiannya Hotman Paris itu adalah konyol. Itu gampang, tinggal bayar. Itu yang saya katakan konyol. Mengapa demikian? Itu tidak semata-mata hanya melibatkan teman-teman di lembaga pemasyarakatan. Ada Hakim Wasmat. Bahkan kalau dilihat dalam ayat 6 pasal 100, itu adalah berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya, jadi prosesnya itu panjang dan prosesnya itu betul-betul selektif. Jadi saya mengubah konyol. katakanlah hukuman mati Dirubah menjadi seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun adalah berdasarkan keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi bukan pertimbangan kepala lapas. Semata. Wajarkah seorang Ferdy Sambo masih mendapat keringanan hukuman? Begini, ini sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan publik. Pertanyaannya, apakah KUHP baru ini berlaku bagi Ferdy Sambo? Dengan tegas saya mengatakan bahwa Ferdy Sambo diputus pidana mati menggunakan KUHP yang lama. Oke? Artinya apa? Ada kemungkinan dieksekusi mati jika Sambo menerima putusan itu, lalu dia tidak melakukan upaya hukum. Artinya hanya tinggal menunggu fiat eksekusi dari Presiden. Tetapi kita lihat ini kan prosesnya panjang. Sambo pasti melakukan upaya hukum. Masih ada banding, masih ada kasasi. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan peninjauan kembali bisa lebih dari 1 kali. Tapi tidak membatasi. Maka saya kira Sambo akan buying time ya dengan melakukan berbagai upaya hukum termasuk PK, bahkan mungkin termasuk gerasi untuk menuju tanggal 2 Januari 2026 di mana KUHP itu berlaku secara efektif. Ketika KUHP baru itu berlaku, maka dia akan diuntungkan dengan KUHP baru itu. Meskipun demikian, Prof. Edi mengatakan hukuman mati menjadi seumur hidup tidaklah segampang dengan membeli surat kelakuan baik dengan menyuap kalapas. Persis. Itukah yang ingin Anda katakan? Persis. Jadi ya makanya tadi saya dikatakan oleh Hotman itu konyol ya. Karena tidak semudah itu. Pemerintah dan DPR masih punya tugas untuk membuat undang-undang terkait ketentuan pidana mati selanjutnya. Karena itu adalah delegasi provisio ya. Jadi perintah dari pasal 102 KUHP.
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang oleh DPR mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pengacara kondang Hotman Paris. Ia mengungkapkan protesnya melalui sebuah video yang diunggah di Instagram pribadinya. Menurutnya ada sejumlah pasal dalam UU baru tersebut yang malah menimbulkan masalah yang lebih pelik. Hotman Paris mengaku pusing setelah membaca isi undang-undang yang baru saja disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Ia kemudian mempertanyakan kredibilitas para pembuat undang-undang. Dirinya lantas mencontohkan salah satu pasal yang disebut membingungkan, yaitu pasal 100 KUHP mengenai hukuman mati. Pasal tersebut menyatakan terpidana mati akan mendapat kesempatan selama 10 tahun sebelum dieksekusi. Pada praktiknya, peraturan baru ini dinilai akan menimbulkan masalah baru terkait jual beli surat berkelakuan baik yang bisa dikeluarkan kepala lapas. Menurut Hotman Paris, pasal ini sama saja menafikan proses panjang persidangan dan putusan hakim. Percuma persidangan memutuskan hukuman mati, tetapi akhirnya pelaku tak mau menerima hukuman. Dengan begitu, ia menyebut profesi kepala penjara akan menjadi jabatan yang prestisius dan berpotensi menjadi celah bagi praktik suap atau gratifikasi. Hotman Paris menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut tak dibuat dengan melibatkan praktisi hukum, sehingga tidak mengerti kondisi di lapangan. Oleh karenanya, Hotman Paris meminta kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan KUHP tersebut. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang oleh DPR mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pengacara kondang Hotman Paris. Ia mengungkapkan protesnya melalui sebuah video yang diunggah di Instagram pribadinya. Menurutnya ada sejumlah pasal dalam UU baru tersebut yang malah menimbulkan masalah yang lebih pelik. Hotman Paris mengaku pusing setelah membaca isi undang-undang yang baru saja disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Ia kemudian mempertanyakan kredibilitas para pembuat undang-undang. Dirinya lantas mencontohkan salah satu pasal yang disebut membingungkan, yaitu pasal 100 KUHP mengenai hukuman mati. Pasal tersebut menyatakan terpidana mati akan mendapat kesempatan selama 10 tahun sebelum dieksekusi. Pada praktiknya, peraturan baru ini dinilai akan menimbulkan masalah baru terkait jual beli surat berkelakuan baik yang bisa dikeluarkan kepala lapas. Menurut Hotman Paris, pasal ini sama saja menafikan proses panjang persidangan dan putusan hakim. Percuma persidangan memutuskan hukuman mati, tetapi akhirnya pelaku tak mau menerima hukuman. Dengan begitu, ia menyebut profesi kepala penjara akan menjadi jabatan yang prestisius dan berpotensi menjadi celah bagi praktik suap atau gratifikasi. Hotman Paris menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut tak dibuat dengan melibatkan praktisi hukum, sehingga tidak mengerti kondisi di lapangan. Oleh karenanya, Hotman Paris meminta kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan KUHP tersebut. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang oleh DPR mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pengacara kondang Hotman Paris. Ia mengungkapkan protesnya melalui sebuah video yang diunggah di Instagram pribadinya. Menurutnya ada sejumlah pasal dalam UU baru tersebut yang malah menimbulkan masalah yang lebih pelik. Hotman Paris mengaku pusing setelah membaca isi undang-undang yang baru saja disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Ia kemudian mempertanyakan kredibilitas para pembuat undang-undang. Dirinya lantas mencontohkan salah satu pasal yang disebut membingungkan, yaitu pasal 100 KUHP mengenai hukuman mati. Pasal tersebut menyatakan terpidana mati akan mendapat kesempatan selama 10 tahun sebelum dieksekusi. Pada praktiknya, peraturan baru ini dinilai akan menimbulkan masalah baru terkait jual beli surat berkelakuan baik yang bisa dikeluarkan kepala lapas. Menurut Hotman Paris, pasal ini sama saja menafikan proses panjang persidangan dan putusan hakim. Percuma persidangan memutuskan hukuman mati.